Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Irfan Asfani Arsyad, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Morowali Utara. Video kali ini merupakan demonstrasi kontekstual modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Jadi di dalam LMS demonstrasi kontekstual modul 2.2 sudah dicantumkan tujuan pembelajaran khususnya, yaitu CGP dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran kompetensi sosial dan emosional dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP-nya. Adapun langkah-langkah yang dapat diikuti yaitu yang pertama, menentukan minimal 2 kompetensi sosial dan emosional KSE yang akan diimplementasikan. Selanjutnya, berikan alasan pemilihan KSE tersebut. Yang kedua, pilihlah satu RPP atau RPL yang sudah ada dan pilihlah 2 KSE untuk diimplementasikan dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, Anda dapat mengacu pada RPP yang dijelaskan dalam bagian D1 dan D2 dalam implementasi pembelajaran sosial emosional pada tahap eksplorasi konsep. Yang keempat, sesuaikan penyampaian dan instruksi pembelajaran dengan konteks kelas Anda. Yang terakhir, unggah RPP atau RPL tersebut pada tautan yang diberikan. Jadi saya mengambil RPP yang kemarin, hanya saja kali ini RPP saya terintegrasi antara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Jadi tugas di sini implementasikan pada RPP terkait KSE, kompetensi sosial emosional apa yang ada di dalam langkah-langkah pembelajaran yang kita terapkan di kelas. Di RPP saya kemarin sudah ada 5 KSE yang terdapat di dalam RPP saya, yaitu ada kesadaran dirinya, ada manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri, alasannya kesadaran diri dapat membantu murid menyadari diri sendiri, memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai yang memungkinkan murid menetapkan tujuan yang realistis dan termotivasi untuk mencapainya. Di KSE yang kedua, manajemen diri itu alasannya dapat membantu murid mengelola emosi, pikiran, dan perilaku penting untuk konsentrasi dan prestasi akademik, serta meningkatkan efisien dan produktivitas. Murid yang memiliki keterampilan manajemen diri akan mahir dalam mengelola stres dan terampil merancang dan mengorganisir sesuatu hal. Kesadaran sosial di sini alasannya karena dapat mendorong penghargaan terhadap perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat multikultural, menghormati pandangan atau pemikiran orang lain, serta memiliki rasa empati dan welas kasih kepada orang lain. KSE yang keempat, keterampilan berelasi, alasannya karena dapat melibatkan kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan efektif, menunjukkan kerjasama tim dalam pemecahan masalah, dan menjaga hubungan tetap positif. Yang kelima, kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab ini dapat membantu murid mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka dan memilih yang terbaik untuk diri sendiri dan orang lain. Terampil berpikir kritis, dan berlatih membuat keputusan yang beralasan atau masuk akal. Jadi bisa kita lihat RPP berdiferensiasi kemarin saya, itu yang saya ambil tugas atau demonstrasikan kali ini. Jadi RPP-nya masih sama, mulai dari identitas RPP, kompetensi inti, kompetensi dasar, ataupun indikator pencapaiannya, tujuan pembelajaran, metode model pembelajaran yang saya gunakan, discovery learning, media pembelajarannya, sumber pelajar, dan kali ini kita fokus kepada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran di sini sesuai dengan model pembelajaran yang saya pakai, yaitu model discovery learning. Ada 6 sintak, yaitu sintak yang pertama yang warna hijau yang saya stabilo di sini merupakan sintak dari discovery learning, menciptakan situasi atau pemberian stimulus. Sintak yang kedua, pembahasan tugas dan identifikasi masalah.
Sintak yang ketiga, pengumpulan data. Sintak yang keempat, pengolahan data dan analisis. Sintak yang kelima, verifikasi atau pembuktian. Dan sintak yang keenam, yaitu menarik kesimpulan. Di dalam RPP saya, khususnya di langkah-langkah pembelajaran ini, jadi yang stabilo warna kuning ini merupakan KSE yang saya terapkan atau implementasikan ke dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran berdiferensiasi saya kemarin. Jadi kita akan lihat satu persatu. Langkah pertama, guru mengucapkan salam hangat dan menyapa murid. Itu merupakan kesadaran diri. Karena di sini akan melatih bagaimana perasaan atau nilai-nilai yang ada di dalam diri murid. Dan yang kedua di sini, murid bersama guru berdoa sebelum memulai pelajaran, juga termasuk kesadaran diri. Karena di sini akan menonjolkan nilai-nilai agama atau nilai-nilai religi yang ada pada diri murid. Jadi sebagai umat yang beragama, sudah sepantasnya kita melakukan kegiatan berdoa sebelum dan selesai pembelajaran. Di langkah yang ketiga di sini ada manajemen diri. Guru mengecek kehadiran murid, mengecek kebersihan dan kerapihan diri untuk mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi kita di sini melatih memanajemen diri murid bagaimana agar supaya sebelum melaksanakan pembelajaran memeriksa kerapihannya, memeriksa kerapihan dirinya maupun kesiapan belajarnya, sarana prasarananya, alat tulis menulisnya, buku pelajarannya, apakah sudah siap semua atau tidak. Di sini ada kesadaran diri, yaitu guru dan murid membuat kesepakatan kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran, seharusnya sudah membuat kesepakatan. Apabila sudah ada, kita tinggal mengingatkan terkait kesepakatan yang sudah kita buat. Apabila di dalam pembelajaran berlangsung ada kondisi yang tidak kondusif, kita bisa mengingatkan terkait kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk atau sudah kita buat. Yang ke-9, guru menerapkan metode STOP dan dilanjutkan dengan melakukan ice breaking untuk menumbuhkan semangat murid. Itu merupakan langkah mindfulness KSE, yaitu manajemen diri. Di dalam kegiatan inti di sini ada langkah pertama, yaitu kesadaran sosial. Guru membagi murid menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajarnya, yaitu kelompok siswa memiliki gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Apabila kita memaksa murid untuk belajar tidak sesuai dengan gaya belajarnya, itu dapat memicu stres pada diri murid. Apabila kita memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya atau gaya belajarnya, maka itu dapat mengurangi stres. Selanjutnya kita lihat di bagian pengolahan data dan analisis. Di sini di kegiatan ke-7, masing-masing kelompok berdiskusi untuk menjawab pertanyaan pada lembar kerja murid yang telah diberikan. Jadi ada keterampilan berelasi, di mana murid-murid yang di dalam kelompoknya sesuai dengan gaya belajarnya itu, dia akan berdiskusi, berkomunikasi dengan teman kelompoknya, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana mencari jawabannya. Dan terjadilah keterampilan berelasi. Kegiatan 8, guru mengamati diskusi tiap kelompok. Di sini terjadi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru akan mencatat siapa kelompok yang aktif, bernalar kritis, sehingga hasil diskusinya itu akan dituangkan ke dalam jawaban lembar kerja murid nantinya. Sehingga jawaban-jawaban yang ada itu merupakan pengambilan keputusan yang sudah didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya. Langkah yang ke-9 di sini, hasil diskusi kelompok itu dipresentasikan di depan kelas dan kelompok lain menanggapi. Di situ ada kompetensi sosial emosional berupa kesadaran sosial. Karena di kesadaran sosial di sini, murid dilatih untuk mempertimbangkan atau menghargai pandangan atau pemikiran orang lain. Murid dilatih supaya bagaimana caranya dia mendengarkan hasil presentasi kelompok lain, menghargai pandangan, pemikiran-pemikiran atau hasil diskusi kelompok orang lain, dan mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain. Di bagian penutup di sini ada manajemen diri, yaitu
murid dan guru merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran diakhiri, mengatur siswa bagaimana hasil pembelajaran hari ini. Apakah ada yang bisa dibawa pulang? Nah, di sini akan kita refleksikan bagaimana mengelola emosi, pikiran, dan perilaku peserta didik dengan cara menanyakan atau merefleksikan hasil kegiatan pembelajaran hari itu. Dan yang ketiga, di sini guru memberikan penghargaan kepada murid. Itu ada KSE, kesadaran sosial. Selanjutnya di sini guru menyampaikan materi pada pertemuan selanjutnya. Itu masuk KSE, manajemen diri. Yang terakhir di sini guru dan murid berdoa di akhir pembelajaran. KSE, kesadaran diri. Bagaimana sebagai umat yang beragama itu kita harus selalu berdoa di awal pembelajaran maupun di akhir pembelajaran. Jadi itu dia kompetensi sosial emosional 5 KSE yang saya terapkan dalam RPP saya. Jadi di bagian-bagian atau lampiran-lampiran selanjutnya ini sama dengan RPP yang saya upload di tugas modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mulai lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 sampai dengan terakhir itu sama saja dengan tugas yang saya upload. Jadi mungkin itu saja tugas demonstrasi kontekstual modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dari saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, menambah sedikit wawasan calon guru penggerak lain. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.